Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Untuk menjadi saksi bagi seluruh umat-umat lainnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Bahwa kalian dijadikan ummatan wasata. Kata Syekh Nawawi, ummatan wasata ini adalah khiyaran ma'udulan, umat-umat yang terbaik, yang adil. Jadi wasat, pertengahan, moderat itu bukan orang yang tidak punya sikap. Ada orang yang bicara tentang tawassut wasatiyah, katanya wasatiyah itu tidak memihak sana, tidak memihak sini. Itu bukan tawassut, itu bukan wasatiyah, tetapi itu namanya tidak punya prinsip. Understand? Yes. Coba lihat masa-masa lalu. Tawassut bagi kita umat Islam itu tauhidul la ilaha illallah. Itu tawassut yang hakiki. Islam wasatiyah artinya Islam yang bertauhid. Bertauhid apa? Karena
Yang namanya tauhid wasatun baina ta'tili wa tasyrik. Yang namanya tauhid bertuhan satu itu adalah wasatun, pertengahan baina ta'til, antara tidak bertuhan ateis wa tasyrik, dan bertuhan banyak. Lihat di dalam kitab Marah Dabid, tafsir munirnya Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, bagaimana kita memahami ummatan wasata, bagaimana kita memahami tawassut. Tawassut itu, Islam itu tawassut. Kenapa? Karena orang Yahudi menjadikan Allah mempunyai sifat-sifat manusia. Kata orang Yahudi, Allah itu yadullahi maghlula, Allah itu pelit katanya. Innallaha faqir wa nahnu aghnia, Allah itu miskin, kamilah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang-orang Kristen mensifati manusia dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau Yahudi mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, orang Kristen mensifati manusia dengan sifat-sifat Tuhan. Ja'al Islamu wasatan bainahuma, Islam datang pertengahan antara keduanya, bahwa laisa kamislihi syai'un, Allah tidak mempunyai sepadan apapun. Allah tidak seperti apa yang dikatakan Yahudi. Umat Islam wasat bainal Yahudi wa wasat bainan Nasara. Umat Islam, ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia seperti orang Yahudi, dan tidak mensifati Nabi dengan sifat-sifat Tuhan seperti orang Nasrani. Itu namanya wasat. Kalau orang ngomong wasatiyah, ngomong tentang moderat tapi tidak punya sikap, itu namanya oportunis. Namanya apa? Oportunis, nggak punya sikap. Coba lihat di dalam ayat lain, cara kita menafsirkan ayat itu harus munasabah baina ayatin wa ayatin ukhra. Coba kalimat yang sama yang ada di ayat yang lainnya. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Lafaz ummah ini diulang. Tadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian adalah umat yang pertengahan. Apa maksud umat pertengahan? Di ayat lain diterangkan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya ummah. Maka oleh Syekh Nawawi Tanara, ummatan wasata ditafsiri khiyaran udulan. Kenapa? Karena Syekh Nawawi memahami makna tafsir dari satu ayat dengan menggunakan ayat yang lainnya. Munasabatu ayatin bi ayatin ukhra. Apa cirinya kuntum khaira ummah? Umat yang terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama adalah berani berkata tentang kebajikan, memerintahkan orang untuk berbuat baik. Kemudian watan hauna 'anil munkar, dan berani untuk mencegah kemungkaran. Kalau sudah jelas mungkar dan kema'rufan, maka tidak ada wasatiyah, kita tidak mahak sana, kita tidak mihak sini. Kita harus memihak mana yang 'alal haq dan mana yang 'alal batil. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau selirukan antara hak yang batil dan yang batil, dan engkau sembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, padahal kalian itu mengetahui. Ini masuknya kepada dosa al-i'anah 'alal ma'asi, berbuat atau diam terhadap kebatilan. Itu kemudian dianggap oleh orang lain tidak mencegah, itu masuk dalam kategori
al-i'anah 'alal ma'asi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit lagi, ini saya tadi habis ziarah dari Mbah Fuad Hasyim, jalan dari pesantrennya Yai Abbas, nggak pernah olahraga, keringet ngucur. Kata saya dekat, karena saya sejak tahun 2011 ini sudah sering jarah ngumpet-ngumpet. Jadi saya jarah ke Mbah Abbas, ke Kiai-Kiai Buntet, semuanya ini ke Mbah Fuad tanpa ada yang tahu. Kadang bawa istri yang ini, kadang juga nggak bawa istri. Dan saya banyak mondok di pesantren, pesantrennya itu nggak tahu saya mondok di situ. Kenapa? Karena mondoknya udah punya pesantren sayanya. Saya udah punya pesantren tapi masih keliling. Hanya baru beberapa tahun saya tidak keliling-keliling mengaji di pondok pesantren. Kita berdoa mudah-mudahan Mbak Yai Fuad ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terima kasih, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.